Karena Gigi nih sebetulnya band tua, jujur aja gitu. Kalian tuh udah nggak bisa dijual. Kita main di lapangan sepak bola Mandala Krida. Mau diculik? Serius? Iya. Mau diculik? Bener. Kita tuh jual karcis cuma 20.000 orang. Hari H-nya yang datang tuh 60.000. Gimana kalau kita rekaman di Amerika gitu? Duitnya dari mana? Udah kata punyanya gadein aja rumah gua. Apa hal teraneh yang pernah diterima dari penggemar? Tiba-tiba ada telepon, saya pikir kan penting banget gitu. Halo, Kak, aku mau berangkat sekolah dulu nih. Sumpah. Kemarin dia bawa anaknya. Iya. Oh, Nih iya. anak gue gitu. Nonton barengan. Nonstop akan ada 30 lagu, semuanya serba 3. Iya, serba 3. Jadi buat yang pengen nonton konser Gigi tanggal 24 Agustus, ini kemana nih? Bisa beli tiketnya? gigiinfinity.id. Ya pokoknya yang terlibat di stage kali ya 30 juga. Alhamdulillah tuh ada 7. Ariel. Kade, Ariel, Afgan, Malini, Perunggu, Hi-Fi, sama Fanny Sunggi. Wow. Ada 7. Bintang Oke. tamunya lumayan banyak. Senang banget hari ini yang akan menjadi teman ngobrol saya. Ini sesungguhnya adalah yang menemani masa-masa remaja saya. Gigi. Terima kasih Grup banget. band Gigi ini benar-benar loh, karena kan masa-masa SMA pada saat itu selalu radio-radio, lagu-lagu itu ada Kang Arman waktu itu masih gondrong Yap. dengan rambutnya. Saya juga masih gondong sih, cuma lagi ditarik aja. Iya. Rajin kerimbat dulu. Rajin kerimbat ya, dan sekarang ada Thomas juga di sini. Kalau ini kan Kang Arman, ini biasanya panggilnya Kang Kang Thomas. juga, Oh, Kang dia kan orang juga. Majalaya, orang Iya. Bandung. Bandung Bukan coret. Mas Thomas. Kalau Mas Thomas itu tak iya. Madura. Oh gitu. Mas Thomas masa gitu. Oke, jadi tetap Kang juga. Iya. Oke, karena emang semuanya Sunda gitu ya? Enggak. Oh enggak. Emang Kebeneran kebetulan aja, aja. kebeneran. Dua orang Hendy aja. Iya, Hendy kan Banjarmasin, Bujana Bali kan. Oh iya, betul. Oke. Yes, 30 tahun konser Gigi akan diadakan tahun ini bulan Agustus 2024. Amin. Wow. Tanggal 24. Ya. Gila, ini seru banget nih pasti karena nggak banyak band yang bisa bertahan selama 30 tahun dan apalagi mengadakan konser seperti ini. Kita pengen denger banget ceritanya, planningnya, persiapannya, dan hari ini kompak banget loh. Ini baru Iya, tahu lu. apakah kita temanya baju hijau nih. Nggak pas masuk, rada malu juga. Iya, kok hijau-hijau, gue bilang dia dari mana? Emang nggak janjian? Enggak. Oke. Tadi sih dari Ambon, pulang dari Ambon, tapi kan pulang turun bandara ya udah ke rumah masing-masing kan. Iya. Pas tadi ketemu di sini, ketemu di sana ya. Loh kok hijau-hijau? Iya. Nggak janjian. Dia PPP, saya PKB lah. Oke, tapi ini seru loh, ada aksesorisnya segala. Ya, biasa itu. Gitu ya, tapi tetap topinya bad boy. Gitu. Tapi kan gogok gini. Oke. Pertama-tama congratulations sudah 30 tahun. Makasih. Gimana nih persiapannya menuju konser Akbar? Mana Mat? Ini ya apa ya, 30 tahun memang panjang banget sebetulnya. Buat kami juga hal yang lama yang benar-benar harus disiapkan dengan baik. Hampir 5 bulan lah sebelumnya udah kita ada meeting kecil sama bandnya dulu, terutama terus ada tim di Gigi yang emang saling bantu, baru kita dengan seseorang namanya Acong ya ngobrol seperti apa, mereka melihat kita tuh kayak apa sih gitu. Kan kita juga harus tahu gitu kan, kadang kita pinginnya A, ininya ini, tapi orang yang ngelihat dari luar itu kan hal yang lain. Yang tentu saja tidak selalu sama dengan keinginan kita kan. Okay. Kadang-kadang seniman so asik udah Iya, gitu aja lah. itu kan. Iya. Harus ada orang Beda lain. sama Harus orang-orang bisa, mau yang bisnis memberikan terusnya. pandangan yang berbeda. Yes. Ya, oke. Tapi saya ngeliat ini bahkan sebelum konsernya aja juga udah cukup sering keliling, ya kan? Tadi baru balik dari Ambon, terus sebelumnya ke Bandung. Bromo, Bromo. Bandung, Ambon. Wow. Gitu. Terus berikutnya kapan lagi nih? Ini ke Kendari nih. Kapan? Sabtu. Sabtu. Waduh. Ya, Sabtu. Stamina tetap harus dijaga. Karena Belum. saya sempat sakit juga sampai di kursi roda. Oh itu kena DB saya. Beneran dan nggak ketahuan gitu. Jadi pas pulang ke Jakarta baru terdeteksi kena DB itu. Oke. Cuman ternyata nggak enak kena DB.
Wah saya 3 kali Pak, DB Pak, udah biasa sih. Iya. Tapi tetap harus jaga stamina ya, karena kan 30 tahun dan apalagi konsernya ini kan juga 3 jam tadinya rencananya. Non-stop akan ada 30 lagu, semuanya serba 3. Iya, serba 3. Musisi, ya pokoknya yang terlibat di stage kali ya 30 juga. Yang terlibat di stage 30 juga. Oke. Dan temanya Gigi Infinity. Yes. Artinya apa tuh? Punya makna tertentu nggak? Waktu itu sebetulnya pas pandemi ya, kita nggak ada kegiatan kan Gigi tuh. Kita bikin apa ya, kayak bukan channel khusus gitu, cuman untuk ada activity, bikin live session aja gitu. Tapi apa nyari judulnya kan gitu. Terus ketemulah saya sama ngobrol sama tim kecil gitu, Infinity. Kenapa kayak gitu? Alasannya karena Gigi nih sebetulnya band tua, jujur aja gitu. Enggak kan kadang orang ngelihat atau apa, ya udah memang band yang udah lama tapi masih punya spirit untuk bersama, untuk bareng, untuk ngeband gitu kayak gitu. Pinginnya ya dengan arti itu tuh ada apa ya, tanpa batas gitu maksudnya. Oke. Iya kan kadang orang itu melihat udah umur sekian lu udah nggak pantas atau apa bla 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 kayak gitu. Kalau buat kami berempat hal itu tuh kami labrak gitu. Iya. Jadi usia itu nggak menjadi batasan untuk terus berkarya, untuk ngeband yang asik-asik aja gitu. Ya, dan pastinya abis ini juga tetap terus berlanjut. Amin. Benar ya? Amin. Oke. Mumpung sekarang punya kesempatan, saya mau nanya, sesungguhnya Gigi itu apa sih makna artinya dan kenapa disebutnya band Gigi? Dan apa makna khusus tersendiri? Sebetulnya simpel sih, dulu pengen nyari nama tuh anak-anak tuh nama Indonesia pertama itu Indonesia dulu lah, jangan Inggris-Inggrisan atau bahasa apa gitu, Indonesia aja dulu. Terus simpel gitu supaya orang juga gampang aja nyeletuk ini gitu. Terus cari nama, lagi kumpul cari nama, mendaratnya tuh di Gigi karena ya cari nama. Terus kalau nggak salah tuh terakhir tuh orang utan oh dia keren, Indonesia asli Indonesia gitu kan, orang utan. Tapi pas dipikir-pikir sama anak-anak, orang utan kalau kita meledak, terus pas di MC-nya orang utan gitu keluar kalian. Nah itu pas ketawa si Ronald pemain drumnya yang dulu Onat itu giginya tuh dia jatuh, terus giginya tuh apa namanya belah gitu lah, setengah belah gitu, patah gitu. Si Bu Jana lihat, loh Nat kenapa gigi lu? Iya gue jatuh kemarin di kamar mandi apalah gitu, dia bilang gitu. Gigi asik juga ya gitu, dari cerotongan itu sih. Terus dia pikir iya gigi asik juga ya. Simpel aja gitu kan Gigi gitu. Iya. Gimana lo? Gak tahu kenapa semuanya setuju nama Gigi. Thomas tuh lagi sakit, dia lagi di opname di Bandung, jadi nggak ada tuh di situ, cuman berempat. Ya udah telepon Thomas aja, gimana dia setuju nggak Gigi gitu kan? Ditelepon, Mat, Gigi bagus. Setuju. Kantong ajaib itu mah Doraemon gitu. Ya udah dia juga tiba-tiba setuju aja gitu langsung gitu. Ya udah akhirnya gini, akhirnya filosofinya lah kesananya. Biasanya kan di tubuh manusia tuh kalau lebih beauty lah tuh misalnya kan rambut, misalkan terus kulit atau Pak gigi itu kan kadang zaman kan? Iyalah zaman itu kan gigi itu kan kayak gak diperhatiin lah ya. Kalau sekarang sih emang semuanya udah diperhatiin. Kalau zamannya gigi, tapi ketika sakit gigi baru tuh orang tuh uring-uringan lah, ngamuk lah dan sebagainya deh. Nah kita tuh pengennya seperti itu, ketika orang kita keluar gigi, terus ketika gigi sakit atau menghilang, orang akan bertanya gitu, kemana ya gigi ya? Filosofinya kayak gitu. Wow, iya bahkan dulu ada lagunya kan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Itu so filosofi sih sebenarnya. Nggak disambung-sambungin Nggak aja. disambung-sambungin. Tapi emang itu very good name sih. Pertama gampang banget, catchy, orang jadi ingat gitu. Dan sesungguhnya kan kalau ada istilah unjuk gigi, kan yang ditunjukkan ya unjuk gigi gitu kan. Berarti kan ya show your Tapi best. dulu waktu pertama justru diprotes sama anak slang. Oh iya. Diprotes, dia kan dulu sering kumpulnya di slang tuh, di potlot kan. Di potlot. Ya mereka pas mana band lu tuh apa sih namanya gitu kan, dikasih dengar lagunya. Bandnya apa namanya? Gigi. Kayak maksudnya apaan sih? Serius lu gitu. Gitu kayak gitu lah. Sampai akhirnya ya orang Gigi. Oh berarti band gitu. Oke, iya. Mereka sendiri nggak sadar. Mot gimana Gigi sampai mana ininya progresnya?
Nah mereka sendiri yang tadinya ngomong Gigi gitu, tapi dia udah nggak sadar Gigi gimana. Jadi Gigi itu udah band gitu konotasinya di situ. Bener. Mungkin sekarang kita udah lebih familiar karena itu udah terembedded di otaknya kita juga ya, udah masuk ya. Tapi bener juga sih kalau sekarang tiba-tiba ada band baru gitu, bandnya mulut gitu kan, agak aneh ya, tangan gitu ya. Iya sih. Iya kan? Iya, cuma karena bikin aja. apa? Nggak usah. Gitu. Iya. Tapi everything happen for a reasons, dan memang nama itu memang bagi saya nama itu sebuah berkah dan amanah ya. Yes. Dan akhirnya siapa yang disangka dari awal yang memang cuma celetukan, akhirnya bagus juga, akhirnya disetujui dan akhirnya bisa menjadi seperti sekarang. Ya, jadi itu arti nama Gigi awalnya. Tapi kalau arti nama Gigi bagi kalian masing-masing tuh apa? Gigi buat saya pribadi adalah sebuah tadinya gubuk kecil, terus berubah menjadi sebuah rumah gitu yang ya home ya, yang akhirnya untuk saya artikan saat ini udah seperti gedung kecil lah gitu, karena udah di situ udah ada tim, udah ada orang, udah apa, yang tadinya berempat tuh bener kayak kecil aja kayak kos-kosan gitu, berubah jadi rumah semua kayak gitu. Nah sekarang udah Ruko lah ya. Ruko lah gitu. Ya gitu, yang kita tata gitu, gimana supaya enak, udah buat arti saya sih seperti itu. Kang Arman? Rumah sih, rumah. Jadi ya kayak misalnya saya punya solo project yang dulu saya kesini kan. Terus Thomas juga punya solo project dengan teman-temannya, Bujana, Handy gitu. Tapi akhirnya kita ya pasti balik lagi ke Gigi gitu. Jadi itu kayak saya lagi jalan-jalan keluar dulu, gue pengen beli martabak deh gitu kayak. Terus kan nggak mungkin makan martabak di luar terus gitu kan. Akhirnya kan tetap akan ke rumah juga gitu. Ya Gigi rumah sih, buat saya sih rumah. Rumah. Tempat paling nyaman untuk selalu kembali di situ. Sekecil apapun, sejelek apapun, sejorok apapun, rumah tuh kan tetap aja stand aku gitu kan, kayak benar. Apalagi rumahnya bagus. Tapi kalau tadi ya di awal kan awalnya terbentuk Gigi itu karena gara-gara ngomongin orang utan terus lucu, akhirnya ketawa, akhirnya nunjuk Gigi gitu kan. Tapi selama 30 tahun nih, apa momen terkonyol yang pernah dialamin yang masih selalu diingat sampai sekarang dan bikin ngakak dan ketawa? Ini anak konyol terus sampai sekarang. Dari 30 tahun. Yang konyol tuh sebetulnya apa ya? Buat saya sih konyol itu terkadang setelah kejadian gitu. Yang pas ngalaminya tuh kadang kesel gitu kan, atau menjengkelkan gitu. Tapi setelah itu jadi hal yang lucu, malah kebalikan. Waktu awal itu kita so asik, pas sekarang malah jadi malu gitu. Jadi banyak yang ngeselin gitu dulu, sekarang jadi ngetawain gitu. Contohnya? Hal-hal yang itu. Nah, enggak ya, apa ya? Tadi sebetulnya saya tuh udah nginget nih. Cuman pas konyol. Tapi konyol. Ya lu mikir dulu dah. Iya, konyol banyak ya 30 tahun ya. Pak, mungkin kenekatan kekonyolan waktu album 2x2 kali ya. Kalau saya ya. Ya banyak sih, cuman ya udahlah supaya jangan ada hubungan sama dia, karena dia kan lagi keluar tuh, di 2x2 lagi keluar. Gara-gara dia saya bikin album itu. Jadi dulu 2x2 tuh tahun berapa tuh berarti tuh? 2x2 tuh 94, 95, 96, 97 awal. Jadi 2x2 tuh bener-bener tinggal gua sama Bujana doang, tinggal berdua doang, saya sama Bujana gitu, dari berlima gitu kan. Jadi bener-bener waduh gitu kan. Makanya akhirnya 2x2 album keempat, 2 orang personil Gigi, 2 orang additional player gitu kan. Itunya tuh maknanya tuh gitu 2x2. Terus karena Thomas tuh kan dulu ngefans banget sama Billy Sheehan, pemain bassnya Mr. Big. Ya karena mungkin dendam kali ya. Saya sama Bujana tuh kayak dendam gitu, kayak marah ke anak-anak tuh. Rese lu gitu, kita udah bikin barang-barang gitu, udah jatuh bangun, udah dikenal di seluruh Indonesia, main dari Sabang sampai Merauke gitu, tiba-tiba pada teng gitu kan. Nah ini tuh kayak itu tuh kayak apa ya? Kayak pembuktian, album kekesalan, album nih gua gitu, sampai Bujana
dulu manajer kita Pete namanya Dani Pete, kita panggilannya Pete, itu sampai gimana kalau kita rekaman di Amerika gitu, duitnya dari mana? Udah kata punya gadein aja rumah gua, sampai kayak gitu kan konyol juga kan, berani gitu kan. Ya udah digadein gitu ya. Beneran sampai buat ongkos, buat rekaman dan sebagainya. Billy Sheehan, karena kan dia tuh demen Billy Sheehan banget. Billy Sheehan yang main gitu. Bener serius. Terus Brass Section-nya karena saya ngefans banget Phil Collins kan zaman dulu. Gue bilang, "Butch, kita cari itu aja Phoenix Horn Brass Section. Brass Section-nya Phil Collins," gue bilang gitu. Hayu, dapat. Jadi pakai Brass Section-nya Phil Collins tuh. Gitu. Udah pulang dari Amerika dengan mixingan, dengan hasil yang buat kita wah gitu kan. Keluarin. Nah dulu Gigi setiap keluar kaset itu si label itu istilahnya 100.000 sampai 300.000 tuh merem lah, ngeluarin pertama kali tuh. Ya paling nggak 100.000 lah gitu. Merem gitu ya. Udah pasti dapat lah gitu. Apalagi kalau singlenya agak oke di radio, udah 300.000 udah merem tuh, udah merem. Tiba-tiba cuma 10.000, wah lakunya tuh cuma, jadi nyetaknya 10.000. Mas Tantowi tuh labelnya Cipi, kata Mas Tantowi 10.000 aja dulu lah, santai aja dulu. Oke, nyetak 10.000. Ya udah nggak laku segitu aja, lakunya cuma 10.000 gitu. Udah ke Amerika ngegadain rumah, lakunya 10.000. Oke, bikin tour supaya kasetnya laku gitu kan, supaya dibeli di setiap tour, bawa kaset untuk jualan gitu istilahnya. Turnya tuh 100 kota di Indonesia, bayangannya 100 kota gitu kan. Jadinya cuma 3 kota. Karena memang ketidakpercayaan Gigi kita, fansnya Gigi di seluruh Indonesia, ini Gigi dari 5 orang tinggal 2 orang, siapa lo gitu, ini udah bukan Gigi. Ketidakpercayaan Gigi kita terhadap kita sendiri. Akhirnya jadi mereka kayak kecewa juga gitu. Jadi si tour tuh dibatalin, jadi cuma 3 kota. 3 kota ditutup di Jakarta di bengkel. Itu waktu check sound, ya ada orang, ya biasa mungkin kan ada pegawainya bengkelnya, pada ngeliatin check sound. Anggaplah sekitar 10 orang. Pas malamnya, padahal pembukanya Bass Jam, bintang tamunya ada Indra Lesmana apa segala macem. Pas malam-malam paling nama 4 orang, 14 orang. Wow. Konyol, sedih, segala macam. Tapi ya buat kita sih seru aja gitu. Maksudnya ada satu grafik yang kita pernah di atas banget, terus ke bawah lagi, terus setelah itu naik lagi, terus ya konyol. Gimana tuh rasanya dan bagaimana? Saat itu bener yang Thomas bilang, saat itu yang bener, pada ketika kejadian sedih, marah segala macam. Tapi kalau sekarang ya jadi ketawa aja kan, ngobrol sama kamu juga sekarang jadi ketawa-ketawa aja, seru-seruan. Tapi kalau dipikir konyol tuh ya konyol, nekat kan dulu. Karena ya itu mungkin ya, saya sama Bu Janen juga mengerjakan dalam keadaan kayak apa sih, kayak pembuktian diri, gue bisa nih berdua nerusin Gigi bla bla bla. Dan jadi tidak, kalau album-album yang kemarin tuh kan yang 1 2 3 tuh emang dengan apa, kerjasama, dengan santai, dengan penuh cinta. Kalau itu kayak album kemarahan gitu dan sebagainya kepada anak-anak ini. Iya, tapi saya nggak bisa ngebayangin sih. Maksudnya at that time kan Gigi udah ada album, udah ada fansnya. 1 2 3 meledak lagi. 1 2 3 tuh meledak banget gitu kan. Dan udah ada nama, udah ada fansnya juga gitu. Dan tiba-tiba ditinggalkan. Satu-satu kan tuk gitu, tinggal 2 aja. Jadi tinggal 2. Dan yang tadinya segitu banyak diululukan, akhirnya cuma kayak belasan orang, itu kan pasti perasaannya. Iya, ya itu. Saat itu sih sedih. Kalau marah sih enggak. Kalau lihat penonton sedikit itu kan enggak marah lah, ya udah mau diapain. Sedih, ya jelas sedih gitu. Cuman ya udah mau diapain lagi, emang itu yang harus diterima. Terus job juga yang biasanya Gigi dalam setahun itu pasti banyak gitu lah istilahnya gitu ya. Itu emang di album 2x2 tuh itu bener-bener wah, itu bener-bener ini banget deh. Sebulan mungkin 1 kali gitu, kayak gitulah, 1 atau 2 kali dan sebagainya. Nah untungnya kan setelah itu yang album Kilas Balik dan Budi Opet udah masuk ke dalam Gigi, udah bukan 2x2 lagi tuh, udah bener-bener per-4. Itu kan meledak lagi lagu Terbang. Mary yang ke Singapura itu. Pada saat itu kan Terbang keluar kan. Itu meledak. Itu ya di situ ini lagi gitu. Stabil lagi gitu. Iya. Sesuai dengan lagunya ya. Akhirnya terbang, Amin. Terbang. Ya, terbang. Gitu. Oke. Nggak mudah sih. Makanya mungkin banyak orang kadang-kadang mungkin ngelihat wah keren banget, wah gampang banget. Tapi ya sampai titik ini tuh perjalanannya
jatuh bangun dan yang dikorbankan sampai gak ada rumah. Terus akhirnya gimana tuh udah sampai gak ada rumah? Bisa akhirnya kebalikin kalau si rumah sih balik lagi. Cuman maksudnya ya kenekatan untuk menggadaikan rumah dan sebagainya gitu. Iya. Sekarang pertanyaannya, kenapa meninggalkan yang sudah sangat baik? meninggalkan. Gak tahu, kalau buat saya tuh main band itu memang kayak sebuah pernikahan ya. Pernikahan mungkin terlalu dalam saya memikirkan untuk yang namanya band itu beneran 24 jam. Kalau buat saya memang dari kecil cita-cita tuh memang pengen punya ya main musik lah gitu. Bisa manggung di mana atau apa gitu. Dulu cita-cita saya cuman dari Majalaya manggung di Saparua gitu kan, kayak gitu. Cuman Gelora Saparua Bandung. Saparua sama di Saparua lu jauh amat tuh. Gelora Saparua Bandung gitu kan, suka nonton apa gitu. Memang keluarga main musik lah semua. Dari situ ke ya udah SMA kayak gitu. Saya cita-cita banget punya band tuh kan. Punya main band sampai akhirnya ke Jakarta jadi session player apa. Setelah 5 tahun keluar sekolah tuh nemu kan sama mereka gitu kan, ya mungkin tadi saya bilang adalah sebuah jodoh gitu. Di sela-sela itu harus pisah ranjang dulu kayak gitu. Pisah ranjang. Ya, mengartikannya seperti itu karena kan akhirnya kan balik lagi bareng gitu kayak gitu. Yang benar-benar buat saya yang baru saya baru tahu gitu, baru ngeh memang ternyata sulit banget cari teman. Satu. Teman yang memang bukan berarti kita harus semuanya prinsipnya sama. Ini beda-beda semuanya. Berempat tuh lain-lain, beneran beda. Arman suka musiknya, dengernya apa, saya apa, Bujana apa, beda beneran. Tapi maksudnya keluar dari rumah itu beneran untuk main musik aja gitu. Tapi waktu pisah itu memang karena sesuatu hal yang buat saya ngelihat kalau saya ada di situ dan mereka juga tidak merasa nyaman untuk saat itu, ya udah saya keluar gitu, keluar. Nggak bagus buat bisnisnya kan, buat itu gitu. Tapi waktu berjalan akhirnya diperjodohkan lagi lah, diketemuin lagi tanpa sengaja, bener-beneran kita nonton Arkarna ya. Pas abis nonton ya udah ketemu lagi, terus ngobrol. Dalam waktu hari itu cuman ngobrol 2 jam, karena ada opet kan waktu itu. Bujana bilang, Gigi itu kan lu gitu, lu yang maksudnya salah satu founder juga gitu. Jadi terus saya bilang nggak bisa saya masuk begitu aja kalau tanpa restu dari Opet gitu. Opet itu kru saya tadinya. Dia langsung direct ngomong nggak apa-apa gini. Oke. Sejam dari situ langsung pergi workshop untuk bikin lagu, album baru gitu. Nggak tahu chemistry-nya seperti apa atau gimana, cuman yang saya rasain untuk membuat sebuah album itu dengan waktu yang 3 hari, 3 hari kelar, satu album 9 lagu, lagunya yang Hinakah tuh ada, itu beres gitu, berarti kan ada chemistry lagi di situ gitu. Makanya buat saya oke. Karena susah untuk apa ya, untuk nih ide gue ini kayak gitu, untuk nyatuin kayak gitu bisa bareng. Beda lah sama kayaknya SOP sebuah bisnis gitu di kantor, yang ini sama anak band lain banget. Terus gimana caranya yang bisa menyatukan 4 orang yang berbeda personality dan berbeda preference untuk tetap bisa jalan bareng? Mungkin itu sih tadi yang Thomas bilang, visinya sama, keluar dari rumah musik itu kali. Atau kalau misalnya satunya ada orang yang mikirin dia jadi chef gitu ya, atau jadi apa, mungkin agak sulit juga. Tapi memang berempat itu semuanya keluar dari rumah tuh yang visinya musik. Jadi ketika kita ada masalah apapun,
di dunia kita pasti akan bisa terselesaikan karena emang visinya sama gitu. Sama semua visinya gitu, nggak ada yang berbeda gitu. Emang bener-bener berempat emang musik, nggak ada side job. Side jobnya musik, maksudnya dia jadi produser siapa gitu, saya jadi tetap di dunia musik. Gitu, banyak kan kayak misalnya saya juga yang nawarin bikin resto yuk atau bikin apalah dan sebagainya. Terus saya selalu menolak, saya bilang ini bukan dunia gua bilang. Kayak misalnya saya kan seneng otomotif gitu ya. Banyak tuh yang yuk bikin bengkel. Gue bilang ya gue seneng mobil tapi gue itu bukan nggak bisa itu bukan gue, itu karena cuman hobi aja gitu. Tapi kalau ketika misalnya bikin label yuk, oke, gue pikirin dulu ya, label yang kayak gimana nih, pasti akan ada jawaban seperti itu gitu. Sama lah dengan mereka juga, Bujana dan Hendy juga sama. Iya, dan memang sih zaman sekarang, jangan kayak zaman sekarang ya, memang sulit untuk bisa mencari teman atau partner yang memang bisa sefrekuensi dan bisa sekompromi ya. Maksudnya kan relationship is all about compromise, nggak mungkin ada yang sempurna, tapi kan ketika semuanya sama-sama dengan satu tujuan ya saling menyempurnakan satu sama lain dan saling berempati satu sama lain juga. Bahkan kalau buat saya dengan teknologi sekarang ya, informasi lebih cepat, semuanya itu akan lebih sulit. Karena semua orang itu sekarang tuh udah multitasking ya. Semua orang hanya dengan tutorial dia bisa main keyboard, bisa main drum, bisa main gitar, bisa teknik apapun kita lihat bisa. Yang akhirnya dari dirinya bahwa gua nggak butuh orang. Di Gigi, alhamdulillahnya keterkaitan itu masih, saya butuh Arman. Masa sih? Aku enggak deh. Saya pulang bareng dia. Beda itu. Jujur. Satu sama lain, maksudnya ada ikatan itunya, ada gitu. Oke. Apa kenangan paling indah selama 30 tahun? Gigi. Indah. Lu dulu deh. Iya, boleh. Tadi kan dijawab saya konyol udah. Kamu Arman loh. Hah? Iya. Apa? Di Bogor, lu sobek celananya, gue jahit. Itu indah. Itu buat saya hari ini indah. Oh iya. Besok nggak tahu. Sobek kenapa terlalu semangat? Iya, terlalu semangat sobek. Iya. Terus bisa jahit? Bisa saya. Wow. Oke. Ya dia berumah tangga yang baik lah. Kadang masak saya. Indah ya, indah. Banyak juga sih. Banyak sih. Banyak banget indah. Mungkin salah satunya konser 11 Januari 2008 di Jogja. Itu salah satunya buat saya indah. Kenapa? Karena jadi itu tuh kita main di lapangan sepak bola Mandala Krida. Intronya nggak enak ya, nggak indah tuh. Intronya nggak indah tuh ya. Ceritain lah intronya yang. Intronya tuh nggak indah gitu. Jadi lapangan Mandala Krida itu kan sepak bola. Iya. Nah tapi kita pengen main di situ. Jadi kan di Jogja tuh ada dua besar lapangan sepak bola, Kridosono dan Mandala Krida. Saat itu Kridosono buat kita kurang kondusif lah, masalah parkir di tengah kota, takutnya ribet lah ya, macet. Karena 11 Januari saat itu lagi gila-gilanya, lagi peak banget gitu. Orang semua ya kalah lah, istilahnya semua artis saat itu tuh kalah lagunya sama 11 Januari udah. Jadi pasti kan peak banget. Jadi kita mikir, wah Kridosono jangan men, gila gimana caranya gitu parkir di tengah kota. Mandala Krida tuh kan agak sedikit minggir di kota juga, cuman agak minggir dan lahannya tuh oke lah gitu ya, luas. Tapi bukan pengurusnya yang tidak setuju, pengurusnya malah ayo gitu kan. Justru klub sepak bola Jogja, PS. Enggak fansnya gitu. Ya fansnya lah, fansnya si sepak bola Jogja itu nggak ngasih lah. Ntar lapangan rusak dan sebagainya. Tapi pengurusnya nggak apa-apa kalau memang Gigi bayar gitu dan sebagainya. Justru kan dengan bayar itu bisa ngebenerin yang kerusakan di lapangan dan sebagainya. Pokoknya dikasih izin aja udah. Nah itu sebelumnya tuh kita tuh sampai diancam, nggak bisa keluar mau hotel. Diculik. Serius. Iya. Terus yang lucu anak-anak Rif tuh main kayaknya bukan di Jogja tapi mendarat di Jogja. Mungkin di Bantul di mana lah mungkin ya. Itu tiba-tiba nelpon si Jikun, ada pemain gitarnya, nelpon saya. Man, ada apa lu? Emang kenapa? Kenapa gue bilang? Lu di Jogja kan? Ya, itu kok banyak spanduk tolak Gigi kayak gitu kayak demo seri. Sampai anak-anak Rif itu apaan kok ada spanduk Gigi disuruh keluar lah apa segala macam dan sebagainya.
Tapi justru gara-gara si banyak spanduk dan sebagainya, orang kan makin jadi penasaran tahu, ini ada apa iya. gitu Gigi. Mungkin cari informasi, oh Gigi udah bikin ini di Mandala Krida. Itu diajak ketemuan akhirnya. iya, akhirnya manajer kita yang masih dan di Pete itu ya udahlah gimana, udahlah telepon aja si ketuanya. Iya. Pas ditelepon sama Pete, ketuanya, ring back tone-nya 11 Januari. Ya udah akhirnya aman karena kita udah ke Pak Mangkubono di 10. Udah sowan. Iya. Udah. Nah, indahnya adalah kita tuh jual karcis cuma 20.000 orang karena kita pengen enjoy aja gitu di dalam lapangan sepak bola tuh nggak terlalu penuh tapi nggak sedikit. Jadi 20.000 tuh enak gitu. Mau berdiri di mana juga asik lah gitu. Tapi kan 20.000 banyak juga Banyak kan gitu. Hari H-nya yang datang tuh 60.000. 60.000. Iya. Sampai Pak Hamengkubono tuh telepon Pete, manajer kita dulu, Mas Dani, tolong deh lagu keempat lah, lagu keempat kelima, Mas Dani tolong deh itu si pintu dibuka. Karena di luar tuh 40.000 orang, 2 kali lipat dan takut chaos kan. Tolong dibuka supaya udahlah dijadikan. Toh kan 20.000 juga sebagai batas plafon tiketnya laku udah laku semua gitu kan. Ya udah dijadikan hiburan masanya Jogja. Ya udah dibuka, masuk di luar juga. Itu alhamdulillahnya tuh sampai kita selesai ya 2 jam setengah 3 jam gitu. Mereka benar-benar bubar, gak ada berantem, gak ada apa. Jadi emang benar-benar penonton musik. Penonton yang memang pengen menonton Gigi saat itu. Itu indah banget sih, indah. Dan memang kekuatan band Gigi ini memang dari stage performance-nya kan. Ya. Benar nggak? Konon katanya begitu. Katanya Tapi begitu. kita sih sebetulnya nggak mikir itu. Yang penting memang kita all out aja untuk mau manggung di sekecil apapun, segede apapun gitu aja. Iya. Nggak pernah ngebayangin ya bahwa ternyata bisa sampai ada resiko seperti itu, sampai diancam mau diculik sih. Sampai kita mau pindah hotel, mau diculik, bener. Karena kita semua bawa keluarga. Thomas bawa istri anak, saya bawa istri anak, kan yang ngeri juga. Mau diculik, gue bilang ini serius nih. Iya. Udah kita kayak lewat jalan belakang gitu. Ini apaan sih, ini mau show kayak gini. Cairnya sama lagu ya. Cairnya sama lagu ternyata 11 Januari. Iya, 11 Januari. Untung pasti lucu banget tuh pas lagi gitu. Remake iya, enggak orang yang ngancem gitu terus pas itunya loh kok ini. Oke. Ya memang kadang-kadang 30 tahun itu bukan masa yang cepat, pasti banyak banget kenangannya, banyak banget kekonyolannya, banyak banget. Ini 4 orang nih emang orang konyol sebetulnya semuanya. Enggak konyol buat saya orang nekat, emang nekat semua. Beneran apa ya? Untuk musik nggak ada cerita, ayo gitu. Ayo gitu aja. Iya. Apa pernah ada titik di mana udahlah bubarin aja atau udahlah stop aja gitu di sini? Dan kalau saya sih yang waktu menyerang. 2x2 itu, saya sama Bu Janda udah ngobrol, Bus kayaknya udahlah kita bubar aja lah, udah tinggal berdua. Akhirnya kita bikin berdua aja, sampai udah ada namanya duo, namanya grup bandnya tuh saya sama Bu Janda tuh duo gitu, duo aja duo, bukan duo Maya ya, duo gitu. Duo Macan. Trio itu. Oh tahu juga tuh. Oh iya tahu dong. Akhirnya ya coba ya terus si Pete ngomong, alah lu lagi dalam keadaan kesal kali ditinggalin sama teman-teman lu, udah istirahat dulu deh seminggu, jangan bubar-bubar aja gitu. Tapi ya ternyata ya setelah seminggu kita redam, sayang juga deh ya diterusin. Ya itu album 2x2 ya, kekonyolan itu yang ngadain dan sebagainya. Itu sih kalau nggak tahu Thomas. Apanya nih? Lu pengalaman lu yang paling jatuh, masa tersulit sampai terjatuh yang sampai kayaknya udah keluar kali ya. aja. Ya, keluar maksudnya buat saya tuh yang terjatuh banget ya, ketika sebetulnya udah bareng lagi. Kalau yang tadi kan yang pisah ranjang udah lah ya, kita udah cerita. Buat saya jatuh banget sampai hari ini saya ingat gitu. Waktu itu manajernya bukan yang sekarang, dibilang seperti ini, pas mau album KYK ya, Kasihan tunggu. Lu tuh udah nggak bisa dijual gitu. Dia bilang gitu ke berempat gitu. Kalian tuh udah nggak bisa dijual, umurnya tinggal 5 tahun lagi gini. Buat saya itu satu hal apa ya, bisa jadi sakit, bisa jadi cambuk gitu. Lu harus apa gitu kan?
Entah maksudnya seperti apa, cuman itu buat saya berbekas gitu loh. Bukan dendam maksudnya. Dari situ berempat bikin A, B, C yang sampai akhirnya dapat 11 Januari, dapat apa gitu. Mungkin dari situ gitu. Itu omongan yang sebetulnya secara enggak ini kan pahit banget. Iya. Pahit banget gitu. Tapi bukan berarti sekarang Gigi sombong untuk membuktikan bahwa ini bisa kayak gitu. Tapi 11 Januari atau lagu lainnya yang memang dikenal setelah omongan itu, mungkin itu adalah bagian dari untuk kita ayo gitu. Survive. Iya, iya. Iya, sometimes kadang-kadang if it doesn't kill you, it will make you stronger kan. Sometimes kadang-kadang mungkin hinaan orang atau sesuatu hal yang mungkin terdengarnya kayaknya pahit banget gitu di kita, tapi ya itu kan jadi membuat kita melek gitu. Sama aja kayak kopi kan, pahitnya yang bikin melek. Tuh. Untung saya nggak ngopi. Oh iya, kopi. Masa sih? Beneran? Enggak. Oh oke, nggak suka kopi. Iya bukan nggak suka ya, emang nggak ngopi dari dulu, dari dulu nggak ngopi. Dia sukanya mangga muda. Mangga muda. Tapi udah enggak. Benar kan? Iya. Oh iya, kok tahu banget. Banget saya. Oh iya. Ya orang Sunda orang Sunda kan bobohan, sayur. Dia kalahnya sama rujak udah. Iya. Tapi udah enggak sekarang udah enggak. Marah-marah kasih rujak aja udah. Apa lagu Gigi yang paling membuat sentimental atau emotional banget bagi masing-masing? Saya dulu secara ya. pribadi ya. Oke, saya tuh Nirwana sebetulnya. Jadi Nirwana itu sebetulnya arti ini, saya punya kakak. Kakak saya ini memang tidak terlalu deket gitu. Maksudnya dia sayang gitu. Tapi kan kalau saya main band dia di rumah kayak gitu. Setelah meninggal, yang ada tuh di dompetnya foto saya. Buat saya makanya kan yang telah berlalu gitu. Jadi itu tuh maksudnya Nirwana di situ. Waktu itu saya bikin lirik sama almarhum Baron untuk seseorang yang udah itu. Itu tuh artinya sebetulnya gitu buat saya. Iya, very meaningful ya. Iya. Oke. Waduh, lagu ya. Dan sebelum maaf, pas meninggal tuh ya sayanya manggung. Oh iya. Iya, jadi di keluarga saya kalau main band itu tugas gitu. Iya, kamu harus tugas gitu. Udah. Gitu. Padahal di keluarga saya ada tahlilan kan waktu itu. Siangnya saya ikut nguburin, abis itunya manggung. Oh itu yang paling sulit ya, karena kan sometimes audience nggak tahu gitu. Dan mereka nggak perlu tahu juga, tapi kan yang mereka harapkan adalah saya mau datang konser ya, saya pengen have fun, saya pengen happy, energinya juga baik. Tapi kan ketika ada yang mengalami begitu dia on stage dan harus mengubah mengolah perasaan dan mengolah hati aura, itu kan. Kayak apa? Iya. Banyak ya apa ya? Iya. Ya 11 mungkin ya, 11 kali ya, 11 Januari kali ya. 11 Januari itu bukan karena itu, karena saya bikin lirik untuk pernikahan saya dengan Dewi, bukan. Tapi dulu waktu saya rekaman. Siapa kamu, ayo aku. Enggak, ya itu kan gara-gara Dewi memberikan surat cinta itu kan, surat cinta di belakangnya, terima kasih kalau tahun depan lu lupa juga anniversary gua talak gitu kan. Akhirnya jadi itu gitu kan. Tapi kan untungnya meledak kan. Kalau nggak meledak sama aja lupa juga gua tahun depannya. Jadi ingat forever and ever. Cuman maksudnya gini, itu lagu kenapa? Karena waktu saya rekaman tuh saya inget banget tuh lagu 11 Januari itu. Saya inget banget Thomas nggak ada, Bujana nggak ada, gue lupa lu lagi ngerokok atau apa, lupa lah gitu ya. Saya pokoknya sama Hendy tuh. Terus saya di situ ngobrol sama Hendy tuh. Ini tuh lagu tuh kan itu kan melodinya Bujana tuh. Di aransemen bareng. Jadi sekarang kalau yang didengar 11 Januari kayak ribet, sekarang tuh itu aslinya ribet lah. Ya Bujana lah dengan Bujananya gitu. Nah sekarang kan jadi simpel kayak begitu. Pas rekaman tuh saya tuh pas nyanyi tuh mau nyanyi ini refnya gimana ya, kok kayak belum gitu. Gimana? Akhirnya makanya melodi keduanya saya naikin kan. Buat boleh nggak gua naikin kan? Itunya kan balik lagi tuh. Cuman aku
Saya bilang, Butch, gue naikin ya. Jadi gitu. Ya udah, kalau memang lu enak. Nah, terus, nah itu tuh saya tuh sama Hendy tuh, iya sama ya. Kenapa? Gak nyangka aja ternyata itu jadi sebuah anthem buat Gigi yang sangat besar sekali gitu. Setiap kita bawain lagu itu semua orang tahu. Kita udah 30 tahun. Kemarin tuh unik juga ya di Ambon kemarin kita malam tuh yang nonton tuh Gen Z loh kebanyakan. Oh iya. Iya bingung sih bang. Saya mikir kan ya paling nggak millennials ke atas lah gitu ya. Ini bener-bener kok Gen Z ya? Jangan-jangan mereka tuh ibu bapaknya karaokean di bawah tuh. Kayaknya. Pas nyanyi sebenarnya tuh nyanyi gitu semua. Jadi kan padahal tuh lagu 2008. Sekarang 2024. Berarti udah berapa tahun tuh? Berapa? 16 tahun gitu ya. Mungkin anak yang kemarin nonton aja dia belum lahir. Kalau mau lahir juga baru 2 atau 3 tahun mungkin gitu. Ya bisa sampai sedahsyat itu gitu tuh lagu. Itu aja sih. Padahal dulunya tuh saya Hendy tuh kayak kok ini kurang ini ya. Ya udahlah yuk kita kerjain aja. Ya udah kerjain. Ternyata gitu. Tapi kalau dengar aslinya itu ribet lagu itu. Nggak bujana. Ya beneran pas di interlude-nya itu beda gitu. Dia apa istilahnya modulasi. Dia pindah main kayak gitu. Saya dengar sayang ini. Mendingan diginiin aja gitu. Kasih input. Tapi kan itu lagunya dia kan gitu. Oke. Dipersimpel gini. Kalau enggak ya Arman lupa juga nanti ulang tahun pernikahan. Tapi proses saling mengedit dan ngasih improvement itu selalu ada ya. Oh selalu. Maksudnya kalau kayak ini nggak kayak gini terlalu ribet. Jadi kalau Gigi kan gini, mau lagu dari Thomas, mau lagu dari saya, dari Hendy, dari Bujana gitu ya. Mungkin Thomas bawa gua ada lagu, mungkin dari rumah dia tuh dia disco. Lagunya tuh disco aslinya tuh ceduk gitu misalnya. Tapi keren nih lagunya. Kalau saya kan denger pasti melodi kan, melodi vokal. Enak nih gitu kan. Nah pasti jadinya tuh beda. Ya jadi yang sekarang Gigi denger gitu. Jadi pasti akan beda. Bisa aja yang si disco itu malah jadi slow lagunya. Malah cuman Bujana doang misalnya yang main gitar. Padahal itu lagunya Thomas yang dari rumah tadinya disco gitu. Saya tambahin mungkinnya ada satu hal yang saya main band ya banyak maksudnya sama si A, si B, si C kayak gitu. Yang Gigi nih ada rem dari masing-masing. Kalau misalnya ada notasi atau part yang emang sebetulnya punya orang, kita ngerem, jangan gitu loh. Bukan kita so original gitu, tapi kita memang pinginnya original. Apalagi kalau sekarang, kalau kita pakai notasi orang AI ya, langsung walaupun nggak full ya, cuma beberapa aja kan pasti. Ya coba aja lagu Gigi yang mana. Yang misalnya mirip, bukannya untuk ngetes atau apanya. Nah itu dalam proses tuh selalu begitu misalnya. Makanya untung juga antara Arman, saya, Bujana, Hendy dengar musik hari-harinya beda. Kalau disuruh bawain cover gitu, bingung gitu. Ya misalnya cover Queen misalnya gitu ya, atau U2 gitu. Bingung pasti. Ya saya mungkin bisa, dia bisa, dia sama Bujana nggak bisa gitu. Yang cover mana Bujana sama Hendy bisa, saya sama Thomas nggak bisa gitu. Terbukti di lagu Perdamaian ya, Bujana tuh beneran nggak tahu. Bujana Hendy sih kayaknya. Ya Bujana sama Hendy nggak tahu kalau itu kasidah. Lagu Perdamaian tuh blank. Bujana tuh sama Hendy tuh nggak tahu yang mana sih lagu Perdamaian tuh. Cuman saya aja kan karena jadi kan itu lagu Perdamaian tuh kan emang gede banget di Jawa Barat tuh gede. Jawa Barat. Nah saya sama Thomas ada lagu keren nih gitu. Kita bawain yuk gitu buat religi gitu kan. Yang mana? Ya dia aja cuma ngasih chord saya terus saya nyanyi perdamaian banyak yang cinta damai gitu. Oh gitu ya udah yuk jebret aja langsung gitu. Nah udah jadi tuh meledak. Nah baru Bujana denger tuh wah aslinya gini. Kok beda banget. Beneran itu kayak gitu. Chordnya beda ya ternyata ini chordnya kemana ini gitu. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang lagu Perdamaian, konser religi, kayaknya di zaman-zaman itu band Gigi termasuk yang paling sibuk karena di masa-masa Ramadan, maksudnya puasanya 30 hari tapi konsernya bisa 34. Serius. Yang tur kedua, yang tur ngabuburit kedua itu 34. Oh iya. Iya, jadi ada satu hari dua. Gitu. Satu hari jam 10 pagi sama jam 4 sore. Iya. Segitu besar antusiasnya. Dan ya karena itu gapnya tuh udah terlalu jauh kali dari Bimbo ya. Terakhir kan lagu religi yang digarap secara pop band itu Bimbo. Bimbo tahun berapa berarti? 80-an lah ya anggaplah ya. 80 tuh terakhir misalnya. Nah itu kan 2000 berapa kita? 2005. 2005. Jadi gapnya kan udah 20 tahun sekian gitu. Jadi orang pada saat kita punya ide
menggarap sebuah album religi dengan warna gigi, bukan yang syahdu atau kan religi kan pasti orang itu kan ya secepat-cepatnya beat religi itu segitu gitu. Kalau ini kan tiba-tiba dak tuh rock. Emang kaget, semua orang kaget. Gini juga pas mau rilis. Iya sih. Iya. Apakah ini diprotes atau tidak dan sebagainya. Gitu kan. Di jumpa pers juga sempat kan. Ada yang nanya wartawan, nggak takut loh gini. Di sini kan maksudnya sensitif hal itu kan. Iya. Yang lucu yang waktu di jumpa pers tuh ada wartawan nanya, nggak takut loh gini. Yang jawab wartawan si Terni itu di situ waktu itu Mas Tempo atau apa lupa. Kenapa takut? Terusin aja, malah yang jawab wartawan. Ya udah silakan kamu ngobrol aja. Iya, itu tur terpanjang sih dari perjalanan gigi. 16 tahun. Setiap tahun. Dan alhamdulillah buat saya itu adalah saya jadi puasa. Malah jadi puasa. Enggak beneran, saya waktu kecil puasa, waktu SD kayak gitu kan, SMP. Tapi SMA kan bolong, gitu, hancur banget deh udah. Nggak ya puasa tuh nggak pernah tamat gitu. Pas tour itu beneran, alhamdulillah saya puasanya aman. Oke. Malah jadi justru malah jadi bisa ya. Padahal kan harusnya stamina dan maksudnya godaannya banyak banget dan letihnya kan juga pasti ada gitu. Ya, cuman nggak tahu ke bawah suasana terus ada activity yang memang menyenangkan hati kali ya. Iya. Wow. Berarti energi dan staminanya itu luar biasa dan banget. Dan saya salut sama Bu Jana ketika bulan puasa itu dia nggak pernah makan minum di depan kita nih semua. Itu beneran Bu Jana tuh. Toleransi. Iya. Iya. Well, ya itulah yang membuat warna dari perjalanan Gigi. Banyak banget fans-fansnya sampai hari ini, bahkan bukan hanya yang usianya seumur saya ya. Seumur saya karena kan memang di zaman itu, ini zaman-zaman kan kelahiran tahun 80. Berarti masa-masanya Gigi itu benar-benar pas lagi SMP, SMA. Waktu itu kan lagu-lagu Nirwana, Janjiku. Itu satu album kayaknya ya. Nirwana Janji ya. Iya. Iya, makanya Arman waktu itu masih gondrong banget deh. Bahkan saya nggak tahu kapan potong rambutnya karena abis itu kan saya udah ke Singapura. Balik-balik udah pendek. Saya nggak tahu nih kapan transformasinya. Tiap album beda, ada yang gondrong tiba-tiba ada yang pendek, terus ada yang gondrong lagi ada tiba-tiba. Beda-beda sih beda-beda. Cuman memang waktu dulu album 1, 2, 3, 4 sih gondrong terus. Masih gondrong 5 terus. juga masih gondrong juga. Iya, sebelum salonnya tutup aja. Album ya. Suka dikasih hadiah-hadiah gitu nggak sih dari penggemar? Banyak. Oh iya. Apa hal teraneh yang pernah diterima? Bukan hadiah kali ya. Kalau buat saya sih aneh gitu, tapi kaget aja gitu. Ada orang tuh sampai tahu nomor telepon saya kan. Pagi-pagi jam 6 lah, mau jam 6 kayak gitu tiba-tiba ada telepon. Saya pikir kan penting banget gitu. Halo, tapi kedengeran suaranya suara ABG lah gitu. SMA kelas 1 kayak gitu. Bisa tahu ya? Iya, kira-kira. Iya kan? Pas halo gitu kali ya. Halo. Kak, aku mau berangkat sekolah dulu nih. Hah? Sumpah lo? Enggak beneran gak? Lagi ngantuk gitu kayak gitu. Halo. Mimpi kali ya. Aku mau berangkat sekolah dulu, doain aku ya. Mau marah juga gimana kan kayak terus lu mikir, gue kayaknya belum punya anak. Enggak beneran. Itu tapi orang itu sampai hari ini dia nonton Gigi. Sampai dia punya anak. Oke. Beneran jadi anaknya dibawa. Iya, fans aja gitu. Maksudnya bukan aneh-aneh atau apa bukan enggak gitu. Iya. Wow. Itu buat saya sampai kalau ketemu jadi akrab biasa. Namanya tuh dia sampai kayak misalnya email gitu. Ada Thomasnya. Kan dia Thomas tuh Samot kan, panggilannya Samot. Jadi
Arman Samot gitu. Oh, Atau wow. Mary Samot Mary gitu. Samot. Ya, di Samot gitu. Oke, saking ngefansnya gitu banget ya. Kemarin dia bawa anaknya. Iya. Oh, Nih iya. anak gue gitu. Nonton barengan. Lucu banget. Iya iya iya. Wow. Bayangin dari dulu zaman SMA sampai sekarang udah Halo, gitu. dan halo. Halo. Sampai, hey lu di mana? Kang Arman. Wah, aneh. Apa? Yang mana ya? Gigi. Yang mana ya? Bingung juga. Wah, blank. Ya, bukan ya kalau sekarang Lukman lah ada namanya tuh. Ah Lukman. iya itu. Oh, penggemarnya, fansnya namanya Lukman. Itu, Oke. wah itu tuh, jadi dia viral lah, tahu lah pasti teman-teman di sini tahu lah. Coba search aja Lukman. Oke. Itu dia tuh bener-bener ngefans banget sama saya. Jadi dia nyanyinya tuh kayak saya, gaya gitu terus nyanyi gitu. Kalau yang ngaco-ngaco dia kita ketawa-ketawa aja gitu. Tapi saya tuh sempet lihat lagunya dia itu dia nyanyi di kayak kawinan gitu ya, di kawinan di tetangganya dia kali ya. Dia nyanyi lagu Andai. Sampai ini anak lip sync gua atau suara dia gitu. Sama banget. Sama banget yang Andai ya. Iya. Kalau yang Pintu Sorga yang mana ya kelihatan lah bukan saya nih. Iya. Kalau yang Andai sampai ini kayaknya lip sync deh, tapi enggak, ternyata dia gitu. Mungkin kalau di band yang sebelah namanya Once Mikio. Ya mana kemarin kita main di Jogja tuh, yang kemarin di Jogja main didatengin tuh sama si sponsor, didatengin. Nah, saya juga baru ketemu gininya tuh di situ di Jogja, si Ama Lukman itu. Tapi dia viral, orang ke TV kok didatengin sama Trans 7 di ini. Kalau di media sosial viral banget. Yang dia nyanyi Pintu Sorga di pinggir jalan sama bandnya tuh di pinggir jalan. Terus dia nyanyi tuh Pintu Sorga gitu, terus ada angkot. Ya kan namanya juga pinggir jalan, ada angkot berhenti pas di depan dia. Masuk ke angkot. Di mana? Itu yang di angkot. Apaan gitu. Ya lucu deh pokoknya lihat aja. Tapi pas di Jogja dia bajunya sama loh. Oh iya. Kayak gini. Jadi kayak enggak janjian. Jadi saya tuh kan emang si sponsor tuh, "Kang, aku minta ada warna merah sama kuningnya." Oh ya udah, saya pakai kaos yang ini gitu. Saat udah kan, tiba-tiba, "Kang, itu Lukman." Mana. Gue udah lama pengen ketemu gitu. Berarti baju lu beli di mana lu baju? Gila. Wah, hebat banget. Bisa ada sampai kayak seperti itu. Apalagi kalau yang fans-fans yang datang dari mana gitu ya, nonton dari gunung. Dia, "Kang, aku ada fans yang ini jam." unik nih fansnya. Itu guru ngaji. Oh iya itu. Beneran guru ngaji yang bukan apa ya, beneran serius, guru ngaji yang serius banget, tapi dia ngefansnya ke Bujana. Serius. Itu jauh banget gitu. Jauh banget rumahnya. Pakai motor berapa jam Khusus gitu. bela-belain cuma buat datang dan ketemu. Dan kalau udah datang di Bujana tuh dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Iyalah pasti. Diem. Bukan nggak. Bukan. Padahal kan udah ketemu berapa kali. Iya. Udah sering. Ya tapi ya diem gini. Mas ini mas. Ya gitu. dia. Tapi sama Bujana ya udah, jadi kalau malu emang suruh bareng aja. Iya. Banyak sih. Banyak. Dari fans jadi road manager Gigi. Oke. Ada. Dari fans jadi megang merchandise Gigi. Yang dulu ya. Yang dulu sekarang udah enggak. Banyak banget. Iya. Ya karena ya bagi mereka kan nggak setiap hari mereka bisa ketemu dengan idolanya gitu. Dan yang kita sih mikir mereka karena mungkin mencintai Gigi, akhirnya ketika dia dikasih tanggung jawab, kita benar-benar tanggung jawab. Kalau saya ngelihat malah di sini memang kan nggak ada sekolah bisnis untuk yang namanya showbiz gitu waktu zaman itu ya. Nggak ada yang khusus gitu kayak gitu. Jadi semuanya berjalan berdasarkan pengalaman kan. Jadi kalau saya ngelihat Gigi itu kayak buat sekolah orang belajar tuh nggak? Karena banyak banget yang abis ini dia jadi manajernya Padi, ada yang jadi dia punya IO beneran lagi jalan kayak gitu, banyak banget. Jadi sekolah lah ya, lumayan juga lah. Karena bukan Anda aja yang punya sekolah gitu juga. Karena di sini kan tipis banget antara musik sama yang namanya bisnis. Tipis banget gitu. Banyak orang nyangka kalau musik itu ya seneng-seneng gitu. Padahal di belakangnya itu banyak kan gitu. Banyak perintilannya dan banyak sama kayak kantoran juga sebetulnya. Betul. Industri yang besar. Industri besar.
Betul, betul. Nah jadi untuk banyak orang yang zaman sekarang ya, pasti kan mereka juga terinspirasi pengen bikin band, pengen terjun ke dunia musik. Jadi dari pengalaman kalian berdua nih, apa pesan yang penting yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak kalian dalam bermusik? Pertama banget buat saya disiplin sih. Itu penting banget. Hal yang terpenting Gigi bisa sampai saat ini disiplin. Disiplin itu kalau sekarang kita bicara masalah bermain gitu, jago-jago anak sekarang. Udah apa ya? Di atas artinya rata-rata. Di atas rata-rata karena zaman kita gitu dulu hanya hearing, Audio doang. audio tidak visual. Dan dulu juga ada visual nggak precise kan. Karena kan zaman dulu MP3 atau VHS kayak gitu dia antara gambar sama audio kan nggak sama. Sekarang bisa beneran tepat gitu kayak gitu. Jadi itu hal yang mudah itu. Tapi ketika disiplin, janjian sama orang untuk ngeband bareng apa kayak gitu yang dari situ tuh biasanya. Orang udah malas nunggu kan sekarang. Telat dikit aja kita naik gokar 10 menit itu udah lama loh sekarang. Iya. Kalau nggak tepat hal itunya. Iya. Tetap ya, jadi tetap disiplin. Ya. Ya. Oke. Banyak perteman sih. Banyak perteman. Relasi gitu apa ya ketika kan kita tadi berbicara buat orang yang baru gitu ya. Iya. Nah, oke, dia jago misalnya apa, tapi misalnya yang tadi Thomas sempat bahas juga kan sekarang tuh udah multitasking gitu ya. Udahlah gue semuanya agak sulit. Berteman itu justru bukan karena jago atau bukan karena apa, tapi kalau banyak kita berteman dengan komunitas ini, musik ini ketemu ini, terus misalnya jadi anak-anak session player, gue juga ke situ kita ngobrol dan sebagainya, itu tuh akhirnya jadi link tuh sangat berkembang, yang akhirnya nanti ketika kita punya sebuah karya atau apapun banyak yang nge-support gitu, kanan kiri teman-teman itu gitu. Itu tuh sangat penting, apalagi sekarang misalnya ada teman dia buzzer gitu, atau dia gua seneng banget lagu lu, ya dia kan bisa aja kan akhirnya aja itu sangat penting untuk kali ini ya dulu juga sih, apalagi sekarang yang sudah terbiasa dengan kesendiriannya gitu. Kan itu udah hilang tuh sekarang tuh ya. Ya sekarang kan ngobrol semuanya tuh di gadget gitu kan. Kalau dulu kan saya mau ketemu kamu kan harus ketemu kan. Benar. Gitu. Zaman dulu kan belum ada handphone. Awalnya juga telepon rumah, kita harus janjian di sini jam segini gitu kan. Nah, jadi sekarang sangat butuh sekali berteman yang benar-benar ketemu kayak begini, karena beda antara ngobrol di chat dengan gini tuh kan beda, sangat beda. Iya. Jadi interesting ya, maksudnya tadi walaupun ini bagaimana tipsnya untuk bisa berkarir di dunia musik, tapi justru yang dibutuhkan adalah hal-hal people skill yang sometimes nggak harus berhubungan dengan musik ya. Betul. Kan disiplin, tetap bisa bernetwork ya kan. Jadi, karena kalau bener yang Thomas bilang, sekarang tuh udah audiovisual. Jadi anak-anak sekarang tuh udah di atas rata-rata kemampuannya. Saya tuh kalau ngejuriin ya di Idol, di The Voice gitu, gua sama Ari Lasso tuh paling sering kan ada nyanyi di depan anak baru 15 tahun gitu ya. Terus gue lihat-lihatan sama langsung, untung kita lahir duluan. Kalau sekarang gak jadi apa-apa. Suara lu biasa, suara gue juga biasa aja. Tapi saingannya sekarang lebih berat itu aja. Ya, saking banyak banyak karena mungkin aja bisa 1 juta lagu per hari. Kalau kita sama orang kedetek selesai. Kelar. Betul. Kalau dulu kan agak susah ya untuk rekaman tuh kan. Dulu kan ke Jakarta. Sekarang di mana bisa kan. Di atas pohon jatuh lah. Sama kurang kerjaan aja juga lo. Iya. Berarti nanti ada kan berarti ini 3 dekade ya. 3 dekade loh. Apa nih refleksi dari perjalanan 3 dekade? Ya sebetulnya kalau saya pribadi sih untuk bukan hanya mungkin ngasih tahu aja ke orang banyak bahwa ada band loh gitu yang segini, karena banyak juga orang yang nggak tahu Gigi sekarang, untuk sekarang ya, untuk era sekarang itu kayak gitu. Nah ini nih ada nih seperti ini dengan
Ya entah itu mereka suka atau tidak, tapi kan di situ bisa terlihat bahwa sesuatu hal yang disajikan dengan serius dan tidak gitu. And what's next kalau gitu? Setelah itu berarti apa nih? 10 tahun ke depan apakah udah bikin perencanaan untuk dekade berikutnya? Rencananya Ya, sebetulnya apa ya? tuh gini Mer, kita tuh tadinya sebelum ulang tahun tuh anak-anak ini tuh udah cerewet pengen rekaman di Amerika sebetulnya. Kita kan di London udah di Abbey Road pernah tuh kan ya. Tahun berapa ya? Ya Abbey Road Abbey tahun Road 2014. 14-an lah ya. Itu buat pemain band tuh naik haji lah gitu. Ya kan Abbey Road gitu kan. 20 gitu. tahun dong gitu berarti. Iya. Iya. Iya dong, iya benar, Iya, 20 20 tahun, benar 20 tahun. Nah terus biasalah cerewet lagi kan, di luar yuk, udah lama nih gitu kan. Ya kalau keluar tuh kan sebetulnya sambil apa ya kayak kita kayak 2014 maksudnya tadi. 2014. Iya. Iya. Ini 2024 bener ya, 20 10 tahun tahun dong. 94. Kamu hitungnya gimana sih? Oh dari 94. Iya, Oh. bener 20 tahun gigi maksudnya. Oke. Iya. Nah terus pikir ya anak-anak sana, keluar lagi yuk gitu. Kalau keluar tuh kan sebetulnya bukan masalah jalan-jalan tapi lebih kayak apa ya, kita ya kayak seperti termasuk ya refreshing juga, jalan-jalan juga, terus kayak inget lagi ke zaman dulu karena di sana tuh kan gitu tuh kadang-kadangnya di Orang satu, baru gitu. yang nggak ada orang tahu Iya, dan sebagainya itu kan kayak perlu juga gitu ya. Bahaya juga kan kalau kita terlalu dielulukan tuh. Iya, Itu tuh iya. bahaya. buat Karpet saya merah sih. terus lah, karpet merah terus gitu kan. Iya. Nah pas kalau keluar tuh kan emang bener gak ada yang tahu gitu kan sih. Nah itu udah tuh udah rencanain. Nah ternyata pas dapat ide, muncullah ide 24 Agustus di Istora itu menghabiskan segala macam juga ternyata tenaga dan sebagainya. Akhirnya jadi nggak kekejar. Ya paling itulah setelah ulang tahun dijadiin ke Amerika untuk rekaman gitu. Oke. Di Waktu Power- dekat ya. Kalau Power Album Station. baru dong berarti nanti ada. Iya. Insya Allah. Oke. Di Power Station. New York. Wow. Nah, itu yang dekat tapi kemudiannya sih Iya. ya berjalan aja lah, jalan aja. Karena memang bener banyak istilah, banyak juga orang yang ngomong, lu tuh udah 30 tahun kan berarti kan lu udah segala macam dong. Emang bener juga sih kalau dipikir. Sama orkestra udah pernah, akustikan pernah, di luar negeri rekaman pernah, tur di luar negeri pernah, Indonesia alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Apalagi sih lu gitu. Iya. Ya udah ngalir aja gitu. Tapi ya apa ya? Buat kita karena memang jalan ini, kalau dari saya pribadi ya melihat main band, main musik Gigi ini, kalau jalan tuh kian sempit tau nggak? Kian fokus dan ya harus di situ gitu. Karena kalau mau ke kiri lagi ke kanan udah jalannya udah di situ gitu. Iya. Mendingan dipertajam aja gitu. Iya. Itu kalau itu saya setuju. Makanya saya bilang ketika kita saat muda gitu kan, anggap aja kayak jendela, kita akan membuka jendela selebar-lebarnya gitu untuk bisa melihat dunia, membuka kesempatan gitu. Tapi ketika kita sudah masuk ke mungkin usia 40 gitu kan, at least kalau buat saya justru kita jendela itu sudah semakin menyempit, bukan berarti kita menutup ya, tapi kita sudah lebih tahu yang mana yang sebenarnya kita gitu. Dan kita udah lebih percaya diri juga, ya udah we can able to say no gitu. Jadi kalau ini bukan saya, ya enggak, udah punya kemampuan untuk bisa menolak. Ini bukan saya kok, dan it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk bisa berada di jalan yang memang kita pilih dengan koridor-koridor yang memang kita buat, ya itu satu hal yang menyenangkan sih. Betul. Gitu. Okay. Terima kasih banget itu. Catat Ya, bukan memperlebar lagi gitu. Itu satu hal yang baik buat saya pribadi. Betul. Oke. Jadi buat yang pengen nonton konser Gigi tanggal 24 Agustus ini kemana nih? Bisa beli tiketnya? gigiinfinity.id. gigiinfinity.id. Atau kalau enggak walaupun nggak nge-follow Instagram kita masing-masing, ya lihat aja ke Instagram kita masing-masing, di situ ada ini selalu. Apalagi sekarang udah tinggal mau sebulan lagi kan. Kita lagi getol-getolnya ini nih, lagi posting terus mengenai itu. Mengenai si Gigi Infinity itu gitu. Jadi pasti segala macamnya kan udah ada di situ. Beli tiketnya di mana, harganya berapa dan sebagainya gitu. Jadi ada pilihannya apa aja nih? Ya bintang tamu banyak. Jadi kan nggak tahu Gigi tuh dari dulu nggak seneng, nggak seneng bintang, bukan nggak seneng bintang tamu. Alah udah berempat aja deh kalau show gitu kan. Dari dulu tuh selalu gitu. Tapi ya yang kali ini tuh ada masukan dari tim kita, dari orang luar gitu, bahwa udahlah lu kan ini pesta ulang tahun lu,
gak mau emang dirayain sama teman-teman lu. Iya oke lah. Akhirnya ya alhamdulillah tuh ada 7. Ariel. Kade, Ariel, Afgan, Malini, Perunggu, Hi-Fi, sama Fanny Sugi. Wow. Ada 7. Bintang tamunya lumayan banyak gitu. Kayak gitu terus apalagi ya? Ya. Yes. Ya jarang lah, jarang Gigi bawa teman-teman untuk mengapresiasi karya kita sendiri. Betul. Tapi celebrations yang merayakan bersama, bisa langsung aja dicek di Instagramnya masing-masing dan juga gampang. ke websitenya Gigi Infinity. Oke, thank you udah menjawab pertanyaan saya. Yes. Sebagai janji kayak aku. Satu, kalian bisa nanya satu pertanyaan buat saya. Oke. Yes. Kalau saya lagu apa sih yang bener-bener masuk gitu sampai disemat di sini. Waduh. Ya, dan sampai terngiang lah sampai saat ini gitu. Iya. Apa ya? Cuma ada 2 sih, Nirwana, Janji. Oke. Iya. Tapi yang lebih selalu terngiang-ngiang itu Janji sebenarnya. Oke. Karena itu ya janjiku, terus dengan wo-wonya yang itu ya somehow membekas banget, dan sampai hari ini pun juga itu yang masih selalu saya bikin di kereta api dulu, bikin liriknya. Apa? Pakai not itu, pakai ballpoint dulu. Pakai toge segala macam. Enggak. Maksudnya kan kalau dulu lirik kaset dulu kan. Saya inget-inget janjiku, gitu. Oke. Iya, jadi itu sih. Saya nih. Oh, enggak, udah satu doang. Udah satu doang. Iya. Mau nanya lagi? Ya udah, boleh deh. Itu zaman kapan? Zaman aku pasti di Indo, zaman berarti tahun berapa tuh? 94, 95 sorry. 95 berarti Ya, 95. SMP mau jadi SMA. Oke. SMP mau SMA. Karena tuh zaman-zamannya aku tuh suka banget denger radio. Jadi kayak wah, kayaknya zaman itu tuh bener-bener ya umur dengerin segitu radio sih emang. terus nyanyi. Terus zaman-zaman biasa kan ada pensi segala macem, lagu-lagunya Gigi. Umur segitu tuh memang umur yang menyenangi musik. Di mahasiswa ke atas mikir-mikir kalau mau nonton. udah mikirannya udah beda. Iya. Gitu. Jadi di tahun-tahun itulah lagu Janjiku. Terima kasih sudah ada di situ. No, terima kasih sudah menjadi kenangan dan gak pernah nyangka bahwa ternyata berapa puluh tahun kemudian bisa ketemu langsung sama personelnya. So thank you so much, sukses buat acaranya. Ya. Kalau bisa nonton. Dan jaga semangat, jaga kesehatan juga nih. Ya, karena harus loncat-loncat kan di konser. Itu penting banget. Iya, thank you. Iya. Jadi boleh diminum ya? Oh ya, udah bisa diminum dari tadi. Kan udah ngomong. Thank you. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.